Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Al-ayah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore hari ini kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu yang dimana kita akan membahas tentang akhlak Rasulullah bagian ke-39, yaitu tentang lelucon dan candaria Rasulullah. Bahwasanya seorang penyampai risalah, seorang dai dalam menyampaikan risalah dan ajarannya itu tidak boleh dibarengi dengan lelucon, bercandaria, bermuka manis. Apakah itu benar? Tentu tidak juga gitu ya. Kemudian juga, apakah layak bagi seorang penyebar agama, penyebar risalah, berhadapan dengan umat dan masyarakat itu harus mukanya masam, kasar, dan disampaikan dengan kekerasan? Tentu tidak juga. Jadi ini merupakan pelajaran buat kita, apalagi kita sebagai seorang dai. Gitu. Karena seorang dai dalam menyampaikan risalahnya dan ajarannya itu disampaikan ketika dia penuh kekerasan, dengan kasar, dengan muka yang masam, cemberut, maka niscaya dakwahnya tidak akan berhasil. Karena itu dikatakan dalam surah Al-Imran, walau kunta ghalidun qalbi lan faddu min haulik. Jadi kalau kalian berlaku keras, lagi kasar, maka orang-orang itu akan menjauhi. Jadi jelas bahwasanya jangan berdakwah dengan kasar, apalagi keras ya gitu. Nah, ini tentunya menjadi muhasabah buat kita ya. Zaman sekarang itu masih ada dakwah-dakwah yang kasar tuh ya, sampai mustaminya ditendang gitu ya gitu. Di panggung dia dakwahnya ya. Dakwahnya di panggung gitu ya. Mustaminya ditendang gitu ya gitu. Dan dilihat juga di YouTube gitu ya. Ada itu videonya ya. Itu ada ya si fulan. Gitu ya. Nah, ini contoh dakwah yang bukan basyiron ya. Atau dakwah yang tidak lemah lembut ya. Nah, itu banyak sekali ya diantaranya. Karena itu kalau misalnya dengan cara seperti itu ya, maka semua masyarakat yang dihadapinya, yang diajarkannya itu akan lari terbirit-birit ya. Mereka akan menghindar dan menjauhinya. Tidak akan menyampaikan dakwah pada hatinya ya. Dan tidak akan memperbaiki dakwah dan ajarannya ya. Demikian sebaliknya, ketika dakwah yang dipenuhi dengan lelucon saja ya gitu ya, penuh canda tawa gitu ya, banyak lucunya gitu ya, penuh candaria,
di luar batas akan membuat masyarakat atau umat menganggap hina ya, dan tidak berguna ajaran yang disampaikannya gitu ya. Ini mau dakwah mau lucu gitu ya. Jadi stand up comedy ya. Dakwah stand up comedy gitu ya. Gitu. Ya gitu ya gitu. Maka ajaran yang disampaikan itu tidak akan tercapai dan tidak akan kesampaian sekalipun isi ajarannya baik gitu ya gitu. Ajarannya bagus tuh ya, menyeru ini itu, tapi terlalu banyak leluconnya gitu ya. Karena itu kan di ayat yang tadi dibacakan dalam mukadimah gitu ya, inna arsalnaka bil haqqi basyiron wa nadziron ya, gitu. Sesungguhnya kami mengutus engkau untuk membawa ajaran yang benar ya, yaitu dengan basyiron wa nadziron ya, dengan kabar gembira ya, membawa kabar gembira dan pemberi peringatan gitu ya, gitu. Itulah sosok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah dalam menyampaikan ajaran atau risalahnya tidaklah harus bersikap keras. Suatu saat ia harus bersikap lemah lembut, kata-katanya dibumbui dengan humor, lelucon-lelucon. Hal itu dilakukannya dengan bijaksana dan melihat kondisi masyarakat yang dihadapinya. Kapan beliau harus sikap tegas, kapan beliau harus lemah lembut ya. Dan kapan beliau harus ramah, tamah, bercanda ria ya, atau lelucon ya gitu. Karena itu sandaria dan lelucon yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak terlewat batas ya. Beliau sudah dididik dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan akhlak yang terpuji dan mulia. Beliau tidak akan keluar dari batas-batas yang telah digariskan. Demikian juga dalam hal kegembiraan, sandaria, dan lelucon-lelucon sebagai selingan ya, selingan dalam dakwah gitu ya gitu. Jadi itu selingan saja gitu ya gitu. Tidak full ya lelucon katanya gitu ya. Tidak gitu ya. Atau tidak full boring gitu ya gitu. Boring we gitu si ustadznya tidak gitu ya gitu. Dan tidak mengurangi sampai kelewat batas atau juga tidak sampai mengurangi martabat dan kewibawaannya sebagai Rasul. Dan lagi lelucon serta kegembiraan yang mereka suguhkan kepada para sahabatnya yaitu membawa pendidikan akhlak ya, tidak jorok dan juga tidak senonoh gitu ya gitu. Nah itulah lelucon yang dilakukan ya gitu. Maka Rasulullah adalah orang yang lemah lembut, berhati bersih, sangat sabar, sangat lapang hatinya, banyak memaafkan, sangat zuhud, sangat sopan santun, selalu kasih sayang dan budi perilakunya baik. Maka tidak heran apabila beliau kadang-kadang melucu ya, dan kadang-kadang beliau senang pada lelucon ya. Beliau juga dikasih sifat oleh Aisyah radhiyallahu anha, jika diberi kesempatan memilih antara dua hal, tentu beliau memilih yang lebih mudah selama itu bukan tergolong dosa, karena beliau adalah manusia yang sangat jauh dari hal yang bersifat dosa ya. Itulah Nabi kita. Disebutkan juga oleh Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah adalah seorang yang selalu gembira, simpatik. Beliau banyak tersenyum di hadapan para sahabatnya. Beliau senang kepada pembicaraan mereka dan kadang-kadang beliau tertawa sampai nampak gigi serinya. Nah itu kalau tertawa gitu ya, di saatnya tertawa gitu ya.
Jangan tertawa itu ya gitu, tertawa sendiri gitu ya atau apa tiba-tiba gitu ya. Kecuali kalau tertawa sendiri, lihat apa yang di HP gitu ya. Ada yang lucu di HP gitu ya. Itu mah wajar tuh ya. Gitu. Tadina ya komedi. Ya gitu. Gitu ya. Misalnya ada chat dari seseorang, nah itu ya. Kan sok kadang senyum gitu ya. Itu wajar itu mah ya. Dan ada yang mengatakan bahwa beliau senang ketawa lagi baik hati. Nah itulah sosok Nabi ya gitu. Bagaimana kesenyuman itu adalah sedekah ya, adalah ibadah. Jika sebagian dari sahabat mengatakan ketawa Nabi adalah senyum ya, maka yang lain menyebutkan bahwa kadang-kadang beliau ketawa sampai nampak gigi serinya. Jadi kalau ketawa seperti itu ya jangan malu-malu gitu ya gitu. Namun demikian, jika beliau terketawa ya, beliau meletakkan tangannya di mulutnya. Gitu ya. Kalau ketawa diletakin ya tangannya di mulut gitu ya. Gitu. Kadang juga seperti itu ya. Demikian juga Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah bila berada di rumah, beliau adalah seorang yang lemah lembut, banyak tersenyum dan tertawa. Ini memang benar. Bahkan gembira dan ketawanya bukan saja di rumah di hadapan keluarganya, tetapi juga di luar rumahnya ya, dan di kalangan orang-orang yang bukan keluarganya. Diriwayatkan juga Rasulullah bahwasanya dari beliau, hiburlah hatimu kapan saja ada waktu ya. Sesungguhnya apabila hati itu payah, maka butalah dia gitu ya. Dan beliau berkata, tidak baik orang yang suka dia itu yang suka boring gitu ya gitu. Tidak bersukaria gitu ya. Dan orang yang tidak memberi kegembiraan kepada orang lain gitu ya gitu. Maka tertawa, kegembiraan dan candaria Rasulullah adalah tertawa dan kegembiraan serta lelucon yang bernilai tinggi, yang pantas dengan kedudukannya. Beliau tidak mengucapkan kecuali yang baik, dan beliau tidak mengucapkan lelucon itu kecuali yang jujur ya gitu. Kalau kita biasanya dengan sesuatu yang bohong dijadikan candaan ya gitu, itu salah sebenarnya gitu ya. Karena Rasulullah itu jujur gitu ya, sampai candaannya itu jujur gitu. Nah itu ya beda 180 derajat ya gitu. Oleh karena itu lelucon-lelucon yang diriwayatkan beliau semuanya merupakan diantaranya sindiran gitu ya. Gitu. Oleh karena itu Imam Sufyan adalah benar-benar ketika membantah orang yang berkata kepadanya bahwa bersunda gurau itu adalah aib, maka dia menjawab tidaklah aib ya, bahkan sunat ya gitu. Jadi sunnah mengingat sabda Nabi ya, sesungguhnya aku Nabi Muhammad bersenda gurau dan aku tidak mengucapkan kecuali yang benar gitu ya. Nah itulah muqaddimah tentang senda gurau Rasulullah ya. Ini nanti ada poin-poin ya, ada 5 poin ya. Senda gurau Rasulullah juga ada yang juga diamalkan juga oleh sahabatnya, itu 2 poin ya. Jadi kalau dihitung ini bisa bagian 39 ini 3 pertemuan ya gitu. Kalau lebih dipercepat alhamdulillah gitu ya gitu. Karena ini juga mau beres ya buku yang kita pelajarin ya. Nanti ada buku yang lebih luar biasa lagi gitu ya gitu. Ya, ada lagi nanti. Insya Allah untuk hari Selasa depan kita lanjut tentang fikih toharoh ya. Itu saja dahulu. Walafu minkum.
Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.